Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Anastasia, umur 23 tahun. Oke, jadi dulu itu aku sering banget SPG-an sekitar dari tahun 2014-an. Nah, waktu itu aku lagi datang ke suatu acara, yaitu acara gaming. Kebetulan di situ ada tim dari EVOS, akhirnya kita kenalan. Terus dari tim EVOS itu nanya, kamu mau nggak jadi BA? Karena kebetulan mereka lagi nyari BA gitu. Jadi itu tuh di tahun kurang lebih tahun 2017. Oke, awal ditawarin itu jujur bingung ya, karena kan e-sports tuh tahun 2017 itu belum terkenal lah, belum ada yang tahu e-sport tuh apa sih gitu. Jadi memang untuk kalangan tertentu aja. Nah pada saat itu EVOS itu ada tim Dota. Dan tim Dotanya itu lumayan terkenal dan pas banget itu tuh ada di acara yang dimana semua tim-tim e-sports ternama itu ada di acara itu semua. Jadi waktu itu acaranya kalau aku gambarin kayak di hall gitu, hall gede banget dan itu rame banget, bahkan ada sampai wartawan, ada tempat preskon, dan situ aku lagi jaga salah satu barang elektronik. Nah, pas banget di booth aku itu, di sampingnya itu ada tempat press conference-nya itu. Nah, di situ kan aku bingung kenapa ada orang bolak-balik kayak artis gitu loh, kayak ada kenapa ada orang bolak-balik, kenapa orang tuh kayak mau banyak foto, kenapa kayak wartawan tuh nanya-nanya gitu kan. Aku bingung ini apaan kan. Sampai akhirnya tuh ada dua deh pokoknya dari salah satu tim itu, aku nggak tahu namanya EVOS, ngeliatin ke aku terus kan, jadi insecure kan aku kan, terus ngeliatin, cuma maksudnya kalau untuk di SPG tuh dulu kita diliatin itu kayak udah hal yang biasa gitu loh. Jadi walaupun aku insecure, jadi aku kayak, tau gak sih kalian kalau lagi ngelirik cowok kayak gitu loh, karena kan kita nggak tahu kan posisinya itu gimana. Nah, sampai akhirnya ada salah satu dari player EVOS namanya Flycu, hai. Dia minta foto sama aku, sampai akhirnya disitulah dia ditemenin sama satu manajernya itu Ko Jansen. Ko Jansen itulah yang nanya, kamu mau jadi BA EVOS nggak? Itu kalau nggak salah aku ditawarin itu Juni atau Juli. Nah, pada akhirnya aku bilang, oh ya boleh nih, ngobrol dulu. Aku ngobrol sama mami aku. Jujur aja waktu itu ya takut ditipu, karena kan aku tuh waktu jadi SPG lumayan banyak dapat kerjaan, tapi ada shady gitu loh, kayak agak abu-abu gitu, ini kerjaan apa sih gitu. Sampai akhirnya yang ini juga, cuma kata mami aku ya coba aja gitu, apalagi aku ketemunya juga di salah satu acara yang lumayan besar pada masa itu kan. Terus akhirnya ternyata di selang udah habis ditawarin, aku akhirnya oke. Selang seminggu itu kan aku masih rajin SPG-an kan, aku ada jaga juga salah satu brand elektronik, dan kebetulan ketemu mereka lagi. Ternyata si brand ini itu adalah sponsor dari tim EVOS pada waktu itu. Jadi disitulah makin yakin, oh oke nih, ini EVOS nih, dan aku percaya akan jodoh dan takdir gitu loh. Jadi kayak mungkin ini emang sudah menjadi waktunya untuk gue itu tuh udah gak jadi SPG lagi gitu. Jadi akhirnya pada bulan Agustus sign kontrak gitu. Kaget sih, jujur kaget, karena clueless gitu loh. Aku nggak tahu ini kerjaan apaan, ini kenapa orang-orang tuh pada main Dota. Kalau Dota emang aku sebenarnya udah tahu, karena aku punya 2 koko yang dimana mereka emang lumayan fans Dota gitu loh, main Dota. Jadi aku sebenarnya udah tahu Dota, cuman aku bingung ini emang ada ya, beneran ya. Bahkan sampai aku datang ke GH mereka tuh, GH tuh bagi teman-teman yang belum tahu itu gaming house, tempat asramanya mereka lah. Mereka itu tuh main terus, itu aku sampai bingung, ini beneran ya. Jadi masih nggak yakin gitu loh awalnya, tapi ya udah kejebur, udah tanda tangan kontrak ya kan. Terus akhirnya aku kayak, oh oke, ini beneran, dan bener-bener aku nggak tahu, cuman disuruh Jel besok datang ya, oke. Dan di situ aku tiba-tiba ketemu dengan kamera, ketemu dengan skrip, ketemu dengan ini itu, dan aku jadi BA itu belajar banyak banget, bener-bener belajar banyak. Aku belajar ngomong di depan kamera, aku belajar gimana caranya ngomong sama orang. Aku biasa sampai sekarang mungkin kebawa ya, aku ngomong sama orang tuh masih masih berantakan banget, cuman ya menurut aku better lah. Bahkan sampai di titik aku tuh lebih pede untuk ngomong sama kamera daripada aku tuh ngomong sama orang banyak gitu. Di podium aku lebih nggak pede begitu, jadi aku mendingan lu kasih gue kamera, gue ngomong deh. Itu tuh semua aku belajar dari EVOS, belajar how to
bersikap yang benar gitu gimana sih, jadi BA itu gimana sih, jadi belajar handle klien tuh gimana sih, handle brand itu gimana sih, apa sih yang boleh gue lakuin, apa sih sebenarnya nggak boleh gue lakuin gitu loh. Jadi kagetnya sih lebih ke pembelajarannya gitu. Oh itu emang dari awal kayaknya emang udah seperti itu ya, karena kebetulan juga ya kita nggak bisa pungkiri lah, lelaki itu kan yang aku tahu mereka secara visual ya kan, mereka itu semuanya itu ngeliat dari mata, pastilah untuk jadi pemanis itu pasti. Cuman di sini yang makin lama membuat aku sadar dan akhirnya membuat aku kayak aku tuh nggak pernah puas. Aku selama jadi BA itu aku nggak pernah puas. Apapun yang aku lakuin aku nggak pernah puas. Apapun pada masanya aku terkenal pun, aku populer pun, aku nggak pernah puas akan hal itu. Sampai akhirnya aku bertanya-tanya, apa yang ngebuat aku nggak puas? Dan aku cerita-cerita lah sama wanita-wanita e-sports di Indonesia kebetulan. Salah satunya yang ngebuat aku ubah mindset aku itu adalah Vela Jave. Aduh, dia adalah sesosok orang yang membuat Angel sekarang gitu loh. Aku yang dari awal mengandalkan muka, takut kalau misalnya keluar tuh nggak pakai makeup, takut kalau misalnya kerja tuh kayak Angel hapus makeup ya, itu takut setengah mati. Aku yang nggak pernah ngehargain diri aku sendiri, itu tuh aku belajar sama itu dari Ci Jave, jujur aja. Karena dia tuh, Ci Jave itu jadi adalah salah satu EVOS fans tertua lah bisa kita bilang. Dia dari awal itu EVOS fans itu Ci Jave itu Ci Jave. Dari awal EVOS fans itu Ci Jave. Dia setia banget sama EVOS. Dan di situ aku belajar bahwa kenapa nih gue nggak pernah puas ya, karena aku tuh nggak suka ngandelin muka doang. Karena menurut aku muka tuh bisa berubah. Itu yang ngebuat aku kenapa jadi kayak kadang ketakutan kalau ketemu orang, kalau aku lagi nggak pakai makeup, kadang ketakutan kalau misalnya aku berjerawatan, takut kalau misalnya itu ya, takut gendut, takut ini, takut itu, banyak banget ketakutan aku itu dulu. Sampai akhirnya ya itu aku ngobrol sama Ci Jave, aku bilang begini. Akhirnya dia ngajarin aku cara mencintai diri sendiri, cara gimana kita itu BA itu nggak cuman lu mejeng, no, BA itu nggak cuma tentang mejeng, tapi BA itu tentang kita pegang tanggung jawab yang besar gitu loh, di balik badan kita ini tanggung jawab yang besar. Gimana caranya kita, yaitu konten udah pasti itu salah satu kerjaan kita, tapi gimana caranya kita memenuhi kemauan klien. Karena gimana pun BA itu yang ngapain, kita digaji untuk ngapain sih gitu loh, kita itu dibayar untuk ngapain sih, masa cuma untuk mejeng doang gitu loh. Karena menurut gue jadi BA ya seharusnya gue bisa do more gitu loh, karena gue lebih ada power nih, karena gue lebih ada sesuatu yang bisa gue pegang lah gitu loh. Masa gue cuman kerjanya cuman mejeng, nah, gitu. Itu sering banget aku dapetin, sering banget. Jadi waktu awal-awal aku mulai ada nama lah, kita ngomong mulai ada nama, aku tuh suka banget, aku itu adalah wanita penyuka celana pendek. Jadi aku tuh tidak ada kata-kata pakai celana panjang tuh nggak ada. Sampai akhirnya banyak banget aku udah foto, waktu itu sempat photoshoot dan paha aku kelihatan. Dari situ lah aku kayak, kok pada ngomongnya itu kayak ada yang bening tuh, ada yang ini tuh, ada yang ini. Terus aku juga pakai baju ketat dikit. Sebenarnya itu juga nggak ketat-ketat banget, cuman itu ketat dikit doang. Terus kayak ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang menonjol tapi bukan bakat. Itu tuh keluar gitu loh. Dan aku merasakan hal-hal itu. Terus aku kayak ada salah apa sih nih gitu loh. Kenapa? Maksudnya kita kan wanita ya, punya payudara itu adalah hal yang sangat normal buat wanita. Dan menurut aku gak cuma buat wanita sih, buat lelaki pun juga gitu loh. Dan tiba-tiba itu di ngomongin, wah itu lumayan down. Dan sempet aku tuh di Instagram aku buat klarifikasi gitu loh, kayak aku benci banget beginian. Aku nggak cuma dilihat gara-gara muka, aku nggak mau cuma dilihat gara-gara badan, aku nggak mau dilihat gara-gara apapun itu. That's why itulah yang mengubah aku berpenampilan kayak sekarang gitu loh, yang pakai celana bombong atau celana panjang, yang selalu pakai kaos bombong. Karena apa? Aku jadi mikir, oke, karena serba salah gini loh. Aku sempat mikir gini, ini pemikiran aku ya, jujur aja. Banyak orang yang bilang
ya gue catcalling lu karena lu pakai bajunya yang seksi-seksi. Makanya kalau nggak mau digodain, jangan pakai baju seksi-seksi. Ya udah nih, aku ladenin. Ya udah, gue nggak pakai baju seksi-seksi, tetap aja. Jadi kita bisa tahu dong itu salah di mana. Berarti selama ini bukan salah di orang yang pakai baju itu, tapi otak kalian yang mikirnya tuh kesana kemari gitu. Jadi dan masalahnya nggak cuma itu tahun 2017, 18, 19 lah. Sampai akhirnya aku udah mulai berani dan wanita-wanita di e-sports pun udah mulai banyak banget yang berani. Gue mau say thank you juga buat para wanita tangguh e-sport yang mau speak up tentang hal itu. Tapi tetap aja gue masih dapat. Jadi gue masih main game. Terus kalau misalnya kita cewek nih main game, kadang kalau misalnya kita buka voice ada dua. Antara kita dikatain kalau kita digodain, gitu dikatain kalau misalnya kayak cewek nih males gue kalau misalnya cewek yang main bla 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 bla. Kalau misalnya nanti kita banyak matinya atau gimana, cewek sih ribet lah bla 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 bla. Ya kalau nggak kita digodain, hai kakak gini. Ya oke, mungkin beberapa orang tuh itu tidak mengganggu ya, cuman jujur kalau untuk gue sendiri sih itu sangat mengganggu karena posisinya gue nggak kenal nih lo siapa nih, jangan kayak gitu. Itu gue gitu. Dan itu pun akhirnya kejadian sama gue juga. Jadi gue udah main game akhirnya, dan di game itu sebenarnya intinya kita harus tektokan, kita bisa ngomong secara real life lah sama orang-orang. Nah di game itu ceritanya itu ada sebuah masalah, bukan masalah beneran ya, maksudnya masalah di game itu. Akhirnya setelah cowok semua yang ngomong, terus gue ngomong kayak untuk menengahi. Terus orang-orang tuh gue lihat di salah satu komen streamernya, gue lihat giliran gue ngomong semua pada ngomong, males nih gue makanya ada cewek tuh ribet. Udahlah diem aja lah bacot, itu cewek disuruh diem kenapa sih? Ngapain sih ada cewek segala? Gini nih kenapa gue main nggak mau ada cewek? Ribet lah bla bla bla. Maksud gue di sini loh, kita bermain itu tuh ada alur ceritanya. Dan di mana ya gue bukannya mau kepo atau ikut-ikutan, tapi kalau misalnya ceritanya itu dibawa ke dunia nyata, peran gue ini tuh akan melakukan hal yang sama karena ini menyangkut tentang nyawa di game itulah ceritanya. Jadi dari situ gue mikir kayak masih ada ya, ini tahun 2022 tuh masih ada loh orang begini. Jadi kayak dari situ lo gue ngerasa lagi, wah berarti gerakan gue, nggak maksudnya kayak berarti kurang menyebar nih tentang kita speak up tentang cewek di e-sports gitu. Jadi gue pengen do more lagi, sampai akhirnya gue pun bilang sama bos gue kayak, gue jadi BE gue masih belum puas. Gue masih belum puas, bukan tentang pansos-pansosan, bukan tentang terkenal-terkenalan siapa, gue masih belum puas. Ternyata masih banyak cewek tuh direndahin di e-sports gitu. Sering banget tuh kan, sering banget kayak ya itu di masa-masa gue clueless tuh kayak apa ya, kayak gue salah lagi, gue apa ya, kakak mah kayak apa ya, kayak gue nih baru gitu loh. Gue tuh bisa masuk ke dunia ini menurut gue karena berkat gitu loh kak. Kayak gue tuh bisa di sini tuh bukan gue kerja keras dan lain-lain, tapi gue itu cuman kayak seorang SPG yang biasanya gue jualan. Terus tiba-tiba gue ketemu media sosial yang apa ya, yang gue nggak tahu harus belajarnya tuh di mana. Dan dulu tuh gue masih SMA gitu loh, kayak Tuh kan kayak dulu tuh gue masih SMA, Instagram tuh literally belum segede itu gitu. Kayak kenapa sih harus ada omongan-omongan kayak gitu loh. Maksud gue itu tuh diajarin sama keluarga, mungkin karena latar belakang keluarga gue juga yang edukasi seksual itu tuh lumayan hal yang gue diajarin, cuman itu tuh tabu. Jadi ketika kita ngomongin tentang barang pribadi kita, tentang diri kita, itu tuh lumayan sensitif gitu loh. Dan tiba-tiba gue diserang kayak gitu ya, gue mikir aduh kayak gue nggak cocok deh di dunia ini. Gue tuh mikir kayak gue nggak bisa handle ini. Gue masih 18 tahun coy, kayak masih 18-19 tahun. Gue kayak
Gue ngeliat teman-teman gue kuliah kayaknya masih hahaha, masih asik-asik ngedengerin live music, tapi gue harus ngehandle ini tuh. Gue pikir kayak, kok ternyata tuh dunia jahat banget ya. Gue sempat mikir kayak gitu sih. Gue sempat mikir dunia jahat banget, kenapa bisa ada hal kayak gini sih gitu loh. Cuman ya itu, gue mau, ya that's why gue selalu say thank you sama si Jave, karena dialah yang salah satu ngebuat gue kayak, lu bisa Jel, kayak lu nggak mungkin cuma sampai segini doang nih. Kekuatan lu itu tuh nggak cuma sampai segini doang. Itu tuh jujur aja dari si Jave sih, gitu. Yang berjasa ini jujur banget, keempat bos-bos di EVOS. Ko Hartman, Ko Mike, Ko Wesley, Ko Ivan. Tanpa mereka, karena gue dulu EVOS tuh masih dikit banget orangnya. Dan gue ada keluh kesah apa, gue pasti cerita sama mereka. Dan mereka yang kayak bilang, ya gak apa-apa Jel, emang kenapa? Bahkan sampai sekarang, gue kadang suka cerita, kemarin banget gue baru cerita sama mereka. Gue kayak, aduh aku insecure, bla 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 bla. Dan satu lagi Kak Cahya. Dan gue cerita sama mereka kayak, aduh insecure nih gimana, bla 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 bla. Terus Kak Cahya ngomong begini, kamu itu keren loh Jel. Lu ngapain mikirin insecure lu? Ini opportunity buat lu. Ngapain lu mikirin insecure terus, daripada lu buang-buang waktu mikirin insecure lu, mendingan lu lihat ini sebagai opportunity. Dan di situ gue langsung boom. Ngapain gue belakangan ini pusing setengah mampus untuk mikirin semua ini. Ini opportunity gue. Do my best gitu loh. Karena ya kelima orang ini, terus juga keluarga gue itu udah pasti, gue cerita apa-apa itu pasti sama keluarga gue. Gue lagi masa-masa downnya, gue ngambek, di masa-masa gue ngambek, gue nangis, gue bad mood, gue betein satu keluarga gue dan satu cowok gue betein semua. Dan mereka sangat kayak, mereka kasih gue kue, mereka itu tuh kasih kayak apa ya, mereka kasih makanan-makanan yang gue mau, kayak mereka tuh mikir. Emak gue selalu bilang, Dek kamu itu cewek kuat, kamu tuh masa cuma segini doang sih. Itulah intinya kayak gitulah. Mereka yang apa ya, ngelit gue. Emak gue yang selalu nganterin gue kemana-mana dulu. Gue SPGM pulang jam 1 pagi dijemput sama emak gue. Gue kerja lagi jam 10 dijemput sama emak gue. Gue zaman-zamannya EVOS Grab masih takut kan naik online gitu. Emak gue nungguin di parkiran. Ya intinya emak gue lah yang nemenin gue kemana-mana. Dan yang terakhir ya cowok gue, walaupun sempat dia yang selalu awalnya gue pikir posesif karena selalu ngizinin gue ini itu, tapi ternyata ya ada alasannya gitu loh. Dia ngelakuin itu ya emang dia mau ngelindungin gue gitu loh, biar gue itu tuh nggak kena hal-hal yang nggak gue inginin. Walaupun pada akhirnya awal-awal yang dia ngomongin itu gue suka ngoceh-ngoceh ke dia, tapi akhirnya itu semua benar-benar kejadian sama dia gitu ya. Sama si Jave juga yang ngajarin gue untuk menjadi seorang angel yang sekarang, angel yang ngerti bahwa BA itu nggak cuman tentang muka, tapi BA itu gue megang tanggung jawab nih di belakang gue, perusahaan itu gede banget gitu loh. Jadi gue nggak cuman sekedar hahaha di depan kamera, hahaha sama orang lain, foto enggak gitu loh. Buat teman-teman, gue mau ngasih tahu kalau kalian, jadi gini, seksual harassment itu nggak cuman kalian dipegang bagian intim kalian dong. Seksual harassment itu juga bisa lewat omongan. Ya itulah, kalau misalnya ada yang ngomong, ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang menonjol tapi bukan bakat, dan lain-lain. Itu udah termasuk seksual harassment. Dan itu nggak salah, kalian tuh speak up bukan berarti kalian tuh baper. Emang hal itu tuh nggak normal. Emang ternyata kita nggak tahu banyak banget orang gila di sini. Aku bisa bilang ya, orang gila gitulah. Karena memang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa komen aja begitu. Mereka tidak mewajari hal yang udah wajar. Kalau ketika kita bisa speak up lah. Jangan malu, jangan mikir, aduh ngapain sih gue memperpanjang masalah. Menurut gue jangan membiasakan hal kayak gitu sih. Jangan ngebiasain pola pikir yang, aduh nanti gede-gedein masalah lah.
dan lain-lain. Gue juga tipe orang kayak gitu, tapi kita harus bisa milih omongan mana yang harus kita berbesar, mana yang harus kita lupain aja gitu. Dan buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya sexual harassment itu cuma pegang bagian intim doang, no. Kalian dipaksa untuk ngerangkul aja, itu juga sexual harassment. Kalian punya hak untuk nolak. Itu badan kalian. Kalau bukan kalian yang ngontrol diri kalian berharap siapa yang ngontrol? Gak akan ada. Orang mah enak aja tinggal pegang, tapi kan kita yang gak nyaman, kita yang bisa ngerasain. Jadi speak up aja. Jangan malu untuk ngomel, jangan takut untuk ngomel, jangan malu untuk speak up, nggak usah banyak mikir. Jangan mikir kita ngegede-gedein masalah. Jangan normalin kasus-kasus kayak gini. Dah itu aja. Semangat buat kalian. Hai Angel, kapan nih kamu bisa datang ke EVOS? Besok bisa kak! EVOS Roar! Guys, jadi kenalin, ini brand ambassador baru kita, Angel. Halo semuanya, gimana kabarnya? Ini adalah Wall of Fame. Jangan lupa buat follow dan subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi ya. Bye! Mami udah sering bilang, jangan sia-siain umur dan pendidikan nomor 1. Jadi kapan lu mulai cari kampus buat kuliah? Kayak gini mau kuliah, nggak nyampe otak lu. Otaknya kecil terus gak dipake. Selamat pagi semuanya. Udah cek sosmed hari ini belum? Jadi BA itu yang penting personality-nya. Orang-orang yang suka komenin hal-hal gak senonoh soal lu ya, mereka tuh gak tahu apa-apa. Jadi gimana? Lu mau lapor? Pak, si Angel jangan lu terus paksain untuk kuliah. Zaman udah berubah, Lyong. Lu nggak bisa lagi ngandelin hoki. Mami belum selesai ngomong. Angel! Gue sebagai duta feeder, gue bangga memberikan XP ke teman-teman gue, dan gue bangga membuat orang lain senang waktu main sama gue.